sekarang mukibin mereka pada menggonggong, ya kan? Wah, ini gimana lagi? Bla 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 bla. Bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu jadwalnya Kiai Mat berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir. Sudah jongos, budak, ya tolol lagi, dipelihara, jangan. Tapi banyak orang yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan. Ya seperti ente. Mohon maaf, ya kan ini saya terpaksa kasar. Karena apa? Karena ini jelas kok pemalsuan nasabnya jelas. Kosong data sejarah, mereka tidak bisa menjawab. Tes DNA gagal total. Mereka melakukan kejahatan, gawir, ngerebut istrinya orang, memalsukan makam, membelokkan sejarah, mengklaim semua sejarah kebangsaan dari bendera sampai tanggal proklamasi dan lain-lain. Ini suatu kejahatan. Kalau ente merasa punya kakek-kakek pribumi, kenapa ente menjilat pantatnya orang-orang imigran yang ditangkap oleh penjajah? Kan begitu. Dan mereka jelas-jelas rasis kok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Fakih menanggapi adanya surat undangan debat nasab Ba'alwi di kantor Robito Alawiyah yang diselenggarakan langsung oleh organisasi RA Robito Alawiyah sendiri. Menurut beliau, undangan tersebut tidak layak untuk dihadiri dengan beberapa alasan logis yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya alasan tersebut adalah seharusnya Robito Alawiyah menghargai setiap ada undangan debat di beberapa tempat yang terjamin keamanannya dan terjamin kenetralannya, tetapi pihak Robito Alawiyah juga tidak kunjung mau hadir. Nah, seperti apa komentar berikutnya dari Gus Fakih mengenai adanya undangan Robito Alawiyah yang tidak layak untuk dihadiri? Mari kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Pertanyaannya apa tujuan Robito Alawiyah gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya itu saya tidak tahu karena saya bukan Robito Alawiyah. Tapi yang jelas itu pasti adalah akal bulus. Di pendapat yang vlog kemarin sebelumnya saya mengatakan itu akal bulus karena apa? Karena insya Allah saya itu sedikit banyak tahu jadwalnya Kiai Imaduddin Utsman. Jadi begitu, itu yang pertama. Karena kita juga bersinggungan di beberapa acara. Kemudian yang kedua, setelah kemudian saya tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman juga punya jadwal, kok tiba-tiba ada kampanye besar-besaran atau ada semacam framing besar-besaran bahwa Kiai Imad itu diundang dan akan hadir di acara Robito Alawiyah. Maka saya mengatakan bahwa itu adalah akal bulus. Kenapa kok akal bulus? Karena ketika seseorang itu akan mengundang orang lain, maka itu harus terkonfirmasi jelas apakah jadwalnya tidak berbenturan. Terus kemudian teknis seperti apa yang diinginkan. Jangan ujuk-ujuk misalkan saya mau mengundang panjenengan, Bung Awi Kertapati, kan begitu. Saya undang panjenengan, saya ada khitanan, jenengan harus hadir, terus saya sebarkan ke tetangga-tetangga. Setelah ternyata panjenengan berbenturan dengan acara lain, jenengan tidak hadir, terus jenengan saya framing, saya maki-maki, jenengan tidak menghormati saya, jenengan kabur, jenengan takut ikut disunat juga seperti anak saya. Ini kan lucu. Makanya ini namanya akal bulus, kan begitu. Ya, kalau orang mau menggunakan akal bulus berarti tujuannya kurang baik, kan begitu. Ternyata setelah kami cek ke beberapa undangan yang lain, jamnya tidak sama. Jadi yang pertama kejanggalannya adalah tidak terkonfirmasi jadwal itu dengan baik dan benar sesuai yang diundang. Yang kedua, jadwalnya berbeda-beda. Yang ketiga, ini kan organisasi. Katanya organisasi sudah tua, profesional, pencatat nasab Nabi seluruh dunia, kan begitu. Nah, yang paling absyah, nasabnya paling benar. Dan undangannya itu kan pakai kod organisasi. Lah kok ternyata ketua organisasinya tidak tapa asto, tidak tanda tangan.
Ini jelas merupakan kejanggalan, atau kalau memang itu kesengajaan, berarti ini organisasi amatiran, organisasi yang perlu banyak belajar kepada ya sekelas sekelas Karang Taruna RT. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya katakan akal bulus, maka yang punya akal itu ya jelas orang-orang yang bermental bulus, kan begitu. Bulus itu kalau ada orang lengah dideketi, digigit. Tapi kalau kemudian kita mau mengundang dia sembunyi di balik cangkangnya dengan segala macam alasan. Ini yang sering kabur itu justru mereka. Karena apa? Diundang di UIN Sari Budaya Tua Jakarta yang mengundang pada suka, jelas diundang resmi, dihadiri ke sana, mengundangnya ke kantor RA, tidak hadir. Kemudian ketua imamnya Azbat Khan, Kiai Ali Badri Pasuruan, itu mengundang saya, TB Mogi sama Kiai Imad hadir, ternyata mereka nggak hadir di Pasuruan, deket kan sama Taufik Segaf, padahal dari Banten jauh-jauh datang. Kemudian diundang lagi di sebelum itu ada acara di Ponpes Benda Kerep untuk menentukan nasab Sunan Gunung Jati itu kemana, juga tidak hadir. Semacam itu. Jadi beberapa kali tidak hadir. Di Bang Roma aja, di Bang Haji Roma diundang kan terbuka, padahal ya juga tidak ada debat, bincang-bincang santai. Mereka tidak mau hadir. Apa takutnya sama Bang Haji Roma? Kan aneh. Apa takut mau diajak duet nyanyi bareng? Nah, ini juga kita nggak ngerti ya kan, kenapa kok takut, kenapa kok nggak mau bernarasi. Kalau orang itu benar, tidak rumit dia harus menjelaskan tentang dirinya. Tapi kalau orang itu sudah bermasalah, mesti rumit jawabannya. Dan ini acara di UIN Wali Songo di Semarang ini sangat bermartabat. Karena apa? Diadakan di tempat netral, diadakan di tempat yang punya bobot ilmiah. Di situ juga ada banyak akademisi, profesor-profesor. Di situ itu layak diadakan sebuah debat ilmiah. Tapi kalau di Robito Alamiah, mereka sudah mengundangnya tidak beradab, tidak jelas, kemudian amatiran, buat apa kemudian didatangi. Selain juga jadwalnya Kiai Imad itu juga padat, pasti berbenturan, karena saya tahu itu jadwalnya kemana saja. Dan beberapa hari itu tidak posisinya di Jakarta, di luar provinsi, begitu. Itu kan aneh. Pada tanggal 10 itu memang ada di Semarang, kan begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Harusnya tanya dulu kapan bisa waktu luangnya, kemudian bagaimana yang diinginkan, protapnya, kemudian juknisnya dan lain-lain. Itu harus begitu. Kalau niat menghargai, mengundang orang. Tapi kalau niat mengundang orang hanya untuk mengalihkan dari forum ilmiah yang lain, seperti ketika di UIN acara pada suka di UIN Jakarta, itu kan tiba-tiba kan kita kan sudah menyampaikan di acara di Benda Kerep akan ada acara seminar ilmiah, tiba-tiba mereka mengadakan juga. Kan itu kan dadakan, susulan. Bahkan sebenarnya waktu itu Dr. Sugeng kan juga diundang. Saya itu mendampingi Dr. Sugeng itu sampai tengah malam. Kemudian setelah tengah malam di Hotel Syahidain di UIN waktu itu, loh kok Dr. Sugeng kok tidur? Saya juga ketiduran karena capek mempersiapkan seminar yang berapa hari itu. Ternyata kata Dr. Sugeng, nggak jadi saya dijemput, katanya panitia kehabisan dana. Loh. Berarti memang tidak menginginkan itu ada forum ilmiah menjelaskan secara genetik. Jadi itu. Nah semacam ini kan kita sudah orang logika waras, orang umum sudah melihat lah. Kemudian sekarang mukibin mereka pada menggonggong, ya kan? Wah, ini gimana lagi? Bla 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 bla. Hei bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu jadwalnya Kiai Imad berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir. Sudah jongos, budak, ya tolol lagi, dipelihara, jangan gitu. Habib Stalin yang berhaplogrup G, M 406 seperti junjunganmu Pak Alwi itu mengatakan setiap orang berhak untuk tolol, tapi banyak orang
yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan, ya seperti ente. Mohon maaf, ya kan ini saya terpaksa kasar. Karena apa? Karena ini jelas kok pemalsuan nasabnya jelas, kosong data sejarah, mereka tidak bisa menjawab. Tes DNA gagal total, mereka melakukan kejahatan, gawir, ngerebut istrinya orang, memalsukan makam, membelokkan sejarah, mengklaim semua sejarah kebangsaan dari bendera sampai tanggal proklamasi dan lain-lain. Ini suatu kejahatan. Kalau ente merasa punya kakek-kakek pribumi, kenapa ente menjilat pantatnya orang-orang imigran yang ditangkap oleh penjajah? Kan begitu. Dan mereka jelas-jelas rasis kok. Coba ente lamar anaknya, diterima nggak ente? Kalau ente nggak diterima, sebagai menantunya mereka, berbesaran dengan mereka, berarti ente darahnya dianggap rendah. Lah itu kenapa masih ente bela? Tolol ente itu. Terpaksa saya ngomong ini, karena apa? Dengan cara apa lagi menjelaskan semuanya ini kepada orang-orang yang terdoktrin itu? Buka dulu, taruh dulu, kefanatikannya, kembalikan ke akal sehat, kembalikan ke ilmu pengetahuan, kembalikan gimana sih tauladan Nabi itu. Ada nggak Nabi rasis seperti itu? Ada nggak Nabi itu mengadu domba? Ada nggak Nabi itu mendorong untuk merongrong negara? Ada nggak Nabi mengompori suku Dayak? Kemarin saya Zulfikar itu mau persekusi, mereka mengatasnamakan orang Dayak. Orang Dayaknya marah kok, orang Dayaknya. Ngawur mereka ini. Jadi semacam itu, datang ke Madura, keluar-keluar, asyik murid kalian. Itu kalau saya jadi Kapolri, sudah saya tangkapi orang-orang itu. Kalau saya jadi Pak Harto, sudah saya petrus sudah orang-orang itu. Itu membuat malapetaka. Ada nggak Wali Songo mempersekusi mereka? Tapi mereka bagaimana di Karawang? Dihancurkan mobilnya pengurus NU dan Banser dihajar. Ini PBNU jangan diam saja, negara jangan diam saja. Tapi insya Allah enggak lah, ntar lagi turun tangan insya Allah. Gimana buat para muhibbin yang masih membela oknum Mbak Alwi, tidakkah menyadari kalau kalian sebenarnya dimanfaatkan untuk bercekcok, berkonflik, diadu domba sesama anak pribumi sendiri? Jelas kok yang dipermasalahkan adalah orang imigran yang bikin pemalsuan makam, membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Wali Songo, ulama-ulama leluhur Nusantara, termasuk juga sejarah bangsa Indonesia dan lain seterusnya. Nah itu saja teman-teman, kalau ada ingin disampaikan, tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar, saya tunggu seperti apa komentar kalian, pendapat kalian setelah menyimak video dari Gus Fakih yang berkomentar juga tentang adanya muhibbin yang dikatakan tolol, membela para imigran, yang jelas-jelas melakukan pemalsuan sejarah dan lain seterusnya. Nah, itu saja dari saya. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.